Halo semuanya yang hobi belajar matematika, jumpa lagi dengan kakak di channel Med TV. Pastikan kamu sudah mensubscribe channel kakak supaya kamu bisa mengikuti video-video kakak terbaru untuk kamu latihan. Oke, di sini kita akan membahas soal trigonometri. Bagaimana ada dua soal yang akan kita bahas ya. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini. Nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu sudutnya dari 0 sampai misalkan sudutnya ini kita misalkan lambangin alfa ya. Jadi sudut alfanya ini di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, ini di kuadran 1. Atau kalau kita mau gambar dia seperti ini. Ini 0 sampai 90 derajat, ini disebut kuadran 1. Lalu dari 90 ke 180 itu disebut kuadran 2. Dari 180 ke 270 ini disebut kuadran 3. Dan dari 270 balik lagi ke 0 yaitu 360, ini disebut kuadran 4. Gini ya. Nah, sekarang kita akan membawa sudut sin cos tan sek yang ada di sini ke dalam kuadran 1. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Sin yang A ya, sin 340 ini ada di kuadran keempat ya. 340 ini ada di kuadran keempat. Kurang rapat ya. 340 derajat ini ada di kuadran keempat. Kenapa? Karena 340 itu di antara 270 sampai 360. Di tengah-tengah dia ya, di antara dua angka ini. Nah, bagaimana cara merubahnya menjadi di kuadran 1? Cara merubahnya begini. Di kuadran 4 ini kan berarti sudutnya di atas 270 ya. Berarti kita bisa tulis 270 plus alfa ya. 270 lebih. Atau di sini juga bisa dibilang sudutnya 360 kurang. Maka bisa ditulis juga 360 kurang alfa. Nah, berarti ini yang A kita bisa rubah sudutnya menjadi sin 270 plus berapa nih supaya jadi 340, yaitu plus 70 ya, plus 70 seperti ini. Bisa ditulis seperti ini. Nah, bisa juga sin 340 derajat ini kita bisa tulis juga sin 360 kurang berapa nih supaya jadi 340 kurang 20. Nah, bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya, membawa sudutnya ini ke dalam kuadran 1? Tinggal kita lihat nih. Sin 340 ini kan di kuadran 4. Nah, kita perlu ingat nih tanda positif negatifnya ya. Jadi di sini di kuadran 1 itu semuanya positif. Di kuadran 2 ini sin sama kebalikan dari sin yaitu kosek. Ini yang positif. Kalau di sini ini tan yang positif sama kot. Ya, di sini ini yang positif di kuadran 4. Ini yang positif cos. Cos sama kebalikan dari cos yaitu sek. Ini yang positif mereka berdua. Nah, sekarang kita lihat sin. Sin ini berarti negatif kan? Nah, kita tulis dulu negatif gitu ya. Jadi berdasarkan ini kuadran. Sin ini di kuadran 4 negatif karena yang positif hanya cos sama sek. Berarti ini negatif. Nah, negatif berapa? Negatif. Nah, di sini kita perlu ingat nih, kalau sudutnya itu pakai yang di sumbu Y nih, di sumbu Y pakai 90 sama 270, itu trigonometrinya berubah. Berubahnya bagaimana? Berubahnya begini. Ya. Ini kalau pakai 90 sama 270 ya. Sama 270. Nah, berubahnya sin berubah jadi cos.
Terus ya sebaliknya cos berubahnya jadi sin. Nah ini pasangannya ya. Terus secant ini pasangannya sama kosekan ya. Terus tan pasangannya sama cot. Ini kalau kita pakai 90 sama 270. Di sini kan kita pakai 270. Berarti ini berubah sin pasangannya cos. Ini jadi cos. Ya, cos. Nah, tinggal kita pakai angkanya saja yang di belakang 70. Seperti ini. Ini sudah terbawa ke dalam kuadran 1. 70 itu kan di antara 0 sampai 90. Jadi ini sudah dibawa ke dalam kuadran 1. Minus ini dari sin 340 di kuadran 4 sinus negatif ya. Nah, kalau kita merubahnya menggunakan 360 kurang, ini dia tidak berubah ya, sin tetap sin ya, kita tetap tulis sin. Tapi ya ini kan 340 di kuadran 4, berarti dia minus sin. Nah, lalu kita tinggal ambil angkanya saja 20 seperti itu. Sekarang kita jawab yang B. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya, jawabannya. Cos 1070. Nah, kalau bentuk seperti ini bagaimana? Nah, kalau bentuk yang di atas 360, itu kan berarti 360 muter lagi, terus 360 muter lagi, berapa kali muter ya? Tinggal kita lihat. Ini 1070 berapa kali muter dari 360 nih. Maka ini kita bisa tulis begini. Dia 2 kali muter 360 plus 350. Dapat dari mana? Kita tinggal hitung saja ya. 360 kalau dikali 2 kan ini 720 ya. 720 kalau ditambah 350 ini kan sama dengan 1070 gitu. Kenapa kita nggak 3 kali? 3 kali, kalau 3 kali udah lewat dari 1070 ya. 360 kali 3 kan ini 1080, udah lewat dari sini. Maka cos 170 itu bisa dirubah 2 kali 360 plus 350. Nah, maka ini sama dengan cos 350. Jadi cos 1070 itu sama dengan cos 350. Nah, dari sini baru kita rubah cos 350-nya berdasarkan kuadran. Ini kuadran berapa? Kuadran 4 juga ya. Karena dia antara 270 dan 360. Di kuadran 4 berarti kita bisa merubahnya pakai 360 kurang atau 270 plus. Kita pakai cos 270 plus berapa nih? Supaya jadi 350. 270 plus 80 ya. Seperti itu. Lalu ini menjadi, lihat cos di 350 ini positif ya. Di kuadran 4 cos positif. Berarti ini positif nih, kita tulis. Tanda positif biasanya tidak perlu ditulis ya. Nah, ini kan kita pakai 270. Kalau kita pakai 90 atau 270 berubah. Cos itu berubahnya jadi sin. Berarti ini jadi sin. Ambil angka yang di belakangnya, 80 seperti ini. Nah, bisa juga cos 350 pakai yang 360 kurang. Cos 360 kurang berapa nih supaya jadi 350? Kurang 10 ya. Jadi cos 350 bisa ditulis 360 kurang 10. Nah, ini cos, karena kita pakainya yang 360, yang di sumbu X nih 360 atau 180, dia nggak berubah ya. Jadi cos tetap cos trigonometrinya 10. Kemudian yang berikutnya kita akan menjawab yang C. Ini kakak hapus dulu biar kita bisa jawab di sebelah sini. Kita akan menjawab yang bagian
ABC bagian C. Tan 270. Tan 275 ya, bukan 70. Nah, ini di kuadran berapa nih? Wah, kuadran 4 juga ya. Ternyata ini semua di kuadran 4 kecuali yang ini nih ya. Nah, di kuadran 4 ini kita bisa pakai 270 plus. Jadi ini jawabannya yang ini ya, tadi yang B. Nah, yang C kita pakai yang 270 plus dulu. Tan 270 plus berapa nih supaya 275 plus 5 ya, plus 5. Maka tan berubah jadi kot, berarti ini kot. Tandanya dulu plus atau minus. Tan di kuadran 4 itu negatif karena yang positif hanya cos sama sec di kuadran 4. Berarti ini negatif kot 5 derajat gitu ya. Nah, kalau pakai yang tan 275 ini juga bisa pakai tan 360 kurang berapa supaya jadi 275? Kurang 85 ya. Kurang 85. Karena kalau kurang 90 kan 270. Ini kurang 85. Nah, karena kita pakainya yang 360 yang di sumbu X nih, 180 sama 360 ini dia nggak berubah, tan tetap tan, tinggal tandanya negatif ya, karena tan 275 di kuadran 4 negatif 85 seperti itu. Terus sekarang kita akan jawab pertanyaan yang D. Yang D kita akan jawab di sebelah sini aja ya, masih muat nih D. Bagian D. Sekan 115. Sekan 115 derajat. Nah, ini bisa dirubah yang pertama ya. Jadi sekan berapa nih? Ini kan di kuadran 2 ya. 115 kan 90 lebih, tapi 180 kurang. Berarti kalau di kuadran 2 bisa 90 plus alfa, bisa pakai 180 kurang alfa ya. Nah, kita tinggal lihat nih. Tinggal buat dua-duanya ya. Pertama pakai 90 plus dulu. Plus berapa supaya jadi 115? Plus 25 ya. Plus 25. Terus kita lihat nih, sekan di kuadran kedua itu negatif karena yang positif hanya sin sama cosec. Berarti dia negatif. Nah, 90 kalau pakai 90 kan berarti dia berubah, sekan berubah jadi cosec. Cosec 25 derajat seperti itu. Nah, yang kedua bisa juga ngerubahnya pakai sekan 180 plus 180 kurang ya di kuadran 2. Karena di kuadran 2 ini kan kurang dari 180. 180 kurang berapa supaya jadi 115? Kurang 65 ya, kurang 65. Nah, ingat kalau dipakainya angka 180 atau 360 dia tidak berubah, sekan tetap sekan. Terus tandanya negatif. Negatif itu karena dia di kuadran kedua ya, 115 ini di kuadran kedua negatif. Yang positif hanya sin sama cosec. Min sekan 65 derajat. Jadi seperti ini cara penyelesaian untuk yang nomor 1. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2. Diketahui tan 20 derajat ini sama dengan P. Nilai trigonometri tersebut dalam P adalah titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini, pertama kita buat dulu segitiganya. Segitiganya seperti ini. Anggaplah 20 derajat di sini. Tan ini, tan itu artinya sisi depan sudutnya dibagi sisi sampingnya.
Ya, jadi adik-adik perlu tahu nih, tan itu depan sudut kan, sudutnya 20, depannya berarti yang ini ya. Kalau sudutnya di sini, depannya yang ini. Ya, pokoknya sudutnya ngadep kemana, ngadep ke sini, berarti ini depannya. Gitu. Yang disebut samping ini disebut depan, ini disebut samping sudut. Ini juga sebenarnya samping sudut 20 ada dua ya, ini sama ini. Tapi ini lebih tepat kalau kita sebut sisi miring ya, miring gitu. Nah, ini 90 derajatnya nih. Jadi yang namanya tan itu sisi depan bagi samping. Nah, ini istilah-istilah ini kalian harus tahu ya. Terus sin, kalau sin ini sisi depan dibagi sisi miring. Terus kalau cos itu sisi samping bagi sisi miring. Terus kalau kosek ya kebalikannya dari sin ya. Kosek dia kebalikannya dari sin, yaitu miring per depan. Kalau sek kan kebalikannya dari kos, tinggal miring per samping. Kalau kot kebalikannya dari tan. Kalau tan ini kan depan per samping, maka kalau kot samping per depan. Setelah kita tahu istilah-istilah ini, maka kita bisa menentukan nilai-nilai yang lain. Caranya seperti ini, kita gambar dulu. Ini 20 derajat nih, 20 derajat. Tan 20 derajat ini kan depan per samping, depannya itu P. Ini kan P bisa ditulis P per 1 ya. P dibagi 1 kan tetap P. Sama kayak 5 bagi 1 tetap 5. 6 bagi 1 tetap 6. Berarti kalau P kita bisa tulis P per 1. Berarti ini P, ini 1. Kemudian ini yang sisi miringnya kita bisa Pitagoras ya. Cari Pitagoras kan tinggal 1 kuadrat ditambah P kuadrat, 1 kuadrat ditambah P kuadrat, terus diakarin. Nah, ini 1 kuadrat tetap 1 ya, jadi kita bisa tulis 1 nantinya ya. Nanti sisi miringnya kita bisa tulis 1 plus P kuadrat aja, karena 1 kuadrat kan 1. Oke, setelah ini baru kita cari nilai-nilai yang lain dalam P. Yang A, sin 250. Nah, ini supaya ada 20, kita bisa rubah menjadi sin 270 plus ya, 270 plus 20. 270 kurang ya, kurang 20. Nah, kalau kita lihat ini 250 ini berada di kuadran ke ini kan 180, ini 270, ini 0, 90, ini 360. Kalau kita lihat 250 ini kan di kuadran 3 ya, di kuadran 3 ini sin negatif ya. Ingat ya, ini semua ini sin sama kebalikannya kosek yang positif, di sini tan sama kot yang positif, di sini cos sama sekan yang positif. Berarti kalau di sini sin 250 dia itu sudutnya di antara 180 sama 270. Kalau di sini berarti sin negatif. Ingat kita pakai 270 berubah ya trigonometrinya, sin jadi cos 20. Lalu tinggal kita buat min cos 20 itu apa? Cos itu kan samping per miring. Sampingnya ini kan 1, miringnya ini. Jadi 1 per 1 plus P kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor, biasanya penyebut nggak boleh bentuk akar nih. Biasa kita harus rasionalkan. Caranya bagaimana?
ya kita kali dengan akar 1 plus P kuadrat per 1 plus P kuadrat ini ya. Nah ini nanti menjadi min 1 per akar ini kali akar ini kan dalamnya sama, jadi akarnya terbuka 1 plus P kuadrat dikali akar 1 plus P kuadrat. Nah ini nanti jadi negatif 1 kali ini kan jadi akar 1 plus P kuadrat per 1 plus P kuadrat, seperti itu. Ini yang jawaban yang A. Kemudian jawaban yang B, tan 290 ini juga di kuadran 4 ya, karena 270 lebih kan ini di kuadran 4. Berarti ini kita bisa tulis tan di kuadran 4 nanti negatif ya hasilnya, tan 270 plus 20 ini negatif karena tan di kuadran 4 negatif. 270 berarti berubah tan jadi cot ya, cot 20 sama dengan min. Nah cot ini kan kebalikan dari si tan ini depan per samping, berarti cot ini samping per depan. Nah sampingnya kan 1 nih, depannya P, berarti ini jadi seper P, seperti itu, samping per depan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang C, tan 160. Tan 160. Nah ini sama dengan tan 160 ini di kuadran 2 ya. 160 itu kan 90 lebih berarti ya, dan 180 kurang berarti di kuadran kedua. Nah ini bisa dirubah menjadi tan supaya ada muncul 20 nya kan kita buat 180 kurang 20. Nah ini kan jadi 160 ya. Min, kenapa nggak pakai 90 plus? Karena kalau pakai 90 plus nanti nggak muncul sudut 20 derajatnya ya. Karena 160 kalau 90 plus berarti harus 90 plus 70. Nah nggak muncul sudut 20 derajatnya. Ini tan pakai 180 berarti tan tetap ya, tan tetap, tan trigonometrinya 20. Ini menjadi min tan 20. Tan 20 kan itu P ya, sudah jadi min P. Sekarang kita menjawab yang D, kotan 200. Nah kotan 200 ini sama dengan kotan 180 plus 20 ya, 180 plus 20 kan 200. Nah ini 180 plus berarti kan di kuadran ketiga ya, di kuadran ketiga tan itu positif, berarti ini tetap tan sama kotan positif ya, berarti ini kotan 20 derajat dan nggak berubah, kotan tetap kan kotan karena pakaiannya yang 180. Kalau pakai yang 90 sama 270 dia baru berubah. Kotan 20 itu kebalikan dari tan kan, kebalikan dari tan 20. Kalau tan 20 itu P per 1, maka kotan itu 1 per P, atau dilihat dari sini ya, kotan itu samping per depan 1 per P, seperti itu. Oke, inilah pembahasan dari kakak. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.